Kuningan merupakan rangkaian dari Hari Raya Suci Galungan. Menurut beberapa sumber kompeten, umat Hindu merayakan Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma ini sejak sekitar 1200 tahun silam. Menurut Lontar Purana Bali Dwipa pertama kali dirayakan tahun 882 Masehi. Kata Kuningan berasal dari kata uning yang artinya ingat. Kuningan juga bisa berasal dari kuning yang artinya makmur. Dari asal katanya kita TDK dapat memahami makna Kuningan. Untuk dapat memaknainya tentunya harus merujuk pada sastra-sastra yang ada. Jika sekiranya dari sastra dua yang ada seperti dalam Lontar Sunarigama, Aji Swamandala, Purana Bali Dwipa, Srijaya Kasunu, Lontar dua yang menjelaskan TTG Galungan dan Kuningan, TDK ada diuraikan TTG makna Kuningan, maka jalan lain yang dapat dijadikan rujukan tentunya dari simbol dua banten yang khas disajikan saat Kuningan yaitu tami yang berikut ter dan kolomnya. Endongan atau kompak dalam bentuk tas, dan adanya banten tebok dan selanggi. Dengan menunjuk adanya tamiang, temeng, Kuningan lalu dimaknai SBG perayaan untuk selalu menjaga kemenangan Dharma, kebenaran, yang dirayakan saat Galungan. Namun DGN menghubungkan PD perlengkapan tami yang berupa ter dan kolom, SBG bentuk senjata, serta adanya endongan yang berisi lauk, pauk, DLL. Maka Kuningan dimaknai juga agar kita selalu berperang, simbol tamiang dan perlengkapannya, melawan adharma dan bekal untuk berperang adalah isi endongan itu sendiri. Makna lain dari Kuningan DGN mengacu pada mitos persembahyangan Kuningan tidak boleh dilakukan lewat dari pukul jam 12 siang-siang karena katanya lewat dari jam TSB para dewata dan Dewa Pitara, Dewa Murmwah Maring Swarga, MK Kuningan kemudian dimaknai SBG turunnya para dewata dan Dewa Pitara untuk memberikan anugerah yang akan ditaruh di endongan TSB. Dan turunnya harus dijaga diamankan dengan tamiang dan perlengkapannya. Makna tersebut di atas, diberikan dengan mengacu pada asal kata Kuningan yaitu uning. Lalu bagaimana jika mengacu DR kata kuning yang artinya makmur? Untuk itu mari kita perhatikan lebih lanjut komponen DR seluruh Banten yang khas pada saat Kuningan yaitu 1. Banten tebok dan selanggi. Banten ini dibuat sedemikian rupa yaitu alas tebok dibuat meiseh dan menonjol ke atas SPT gunung. Selanggi juga alasnya SPT gunung. Di dalam kedua banten itu diisi nasi kuning, di atas nasi kuning di sisi gambar wayang 2 DR Panca Pendawa dan Sri Rama. Terakhir ini sering TDK diisi dan diganti dengan potongan telur dadar dan kacang saur. 2. Endongan dalam bentuk tas, di dalamnya berisi lauk, pauk, daun intaran, daun bingin, daun endongan, daun cemara, daun timbul DLL. TP umumnya daun 2an terakhir ini sering tidak diisi DLM mendongan. 3. Tamiang dengan perlengkapan berupa ter dan kolom. Dengan melihat pada adanya banten tebok dan selanggi yang diisi nasi kuning dihaturkan pada setiap palinggih, memiliki makna adanya permohonan untuk memperoleh kemakmuran atau hidup sejahtera, simbol nasi kuning. Untuk mendapatkan kehidupan yang makmur, harus dilakukan secara bertahap, bentuk meiseh DR tebok, dan dilakukan melalui perjuangan, simbol gunung kerucut DLM tebok selanggi. Perjuangan bertahap untuk mendapatkan kemakmuran harus didasarkan atas kebenaran Dharma, simbol wayang Panca Pandawa dan Sri Rama. Kehidupan makmur sejahtera yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa pangan, sandang dan papan. Kebutuhan dasar hidup itu disimbolkan dari isi endongan yaitu lauk pauk, kebutuhan pangan, daun intaran, intaran alisnya seperti daun intaran, berkaitan dengan penampilan manusia, SHG dimaknai SBG pemenuhan sandang pakaian, kemudian daun bingin, bingin dimaknai SBG tempat berteduh yaitu papan perumahan. Dari isi endongan ini maka hidup yang makmur adalah dipenuhi kebutuhan dasar manusia berupa pangan, sandang dan papan. Kebutuhan dasar manusia tidak cukup hanya dipenuhinya pangan, sandang dan papan, tapi ada kebutuhan dasar lainnya lagi yaitu rasa aman. Rasa aman ini kemudian disimbolkan dari adanya tami yang berikut ter dan kolomnya SBG simbol pemenuhan rasa aman.
Dengan memperhatikan makna dari jenis dua Banten khas saat Kuningan di atas, apakah ini menandakan bahwa perayaan Kuningan sebagai pesan moral bagi kita umat Hindu agar dalam hidup ini selalu berjuang tahap demi tahap dengan berlandaskan Dharma untuk dapat mencapai kehidupan yang makmur dan adil. Yang terakhir ini disimbolkan dari Banten adanya tebok ik besar dan selanggi yang kecil, ik keduanya berisi nasi kuning, SBG simbol keadilan distributif V. Karena Kuningan merupakan rangkaian dari Galungan, sehingga kemudian Kuningan dimaknai agar kita selalu mengingat kemenangan Dharma, maka jika kemudian pesan moral yang disampaikan dari jenis dua Banten dalam Kuningan SBGM diuraikan di atas, maka ada baiknya kita coba kembali memaknai Hari Raya Galungan sebagaimana tertulis dalam Lontar Sunarigama menyatakan Budak Liwon Dungulan ngaran Galungan patitis ikang janyana samadi, galang apadang Maria kena sarwa biapaningidip. Artinya, Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Dari lontar tersebut kiranya ada dua makna yang terkandung yaitu patitis ikang jnyana sama di hal ini mengandung makna agar kita semua selalu meningkatkan pengetahuan agama dan mensinergikan dengan pengetahuan lain atau tuntutan bagi umat Hindu untuk selalu meningkat ilmu pengetahuan para widya dan aparawidya dan galang apadang Maria kena sarwa biapaningidip. Sebelum mulai mendalami ilmu pengetahuan dan agar pengetahuan tersebut berguna untuk jalan Dharma, maka paling awal yang harus dilakukan adalah melenyapkan segala kekotoran pikiran SHG diperoleh pikiran yang terang. Dengan pikiran terang maka ilmu pengetahuan akan mudah terserap, dengan diperolehnya ilmu pengetahuan maka merupakan bekal untuk memperoleh kehidupan yang makmur. Makna TSB di atas adalah sejalan dengan perayaan Wijaya Dasami yang dilaksanakan di India yang berjalan selama 10 hari yang dilaksanakan melalui upacara yang disebut Nawaratri, yaitu 3 malam pertama memuja Dewi Durga dengan tujuan menghilangkan kekotoran dan niat buruk SHG diperoleh pikiran yang terang, setelah diperoleh pikiran yang terang, kemudian dilanjutkan 3 malam lagi melalui pemujaan Dewi Saraswati dengan tujuan agar meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan untuk menuntun dalam menjalani hidup, dan 3 malam terakhir memuja Dewi Laksmi, Dewi Kemakmuran, artinya puncak dari perjuangan membangun niat baik, mengalahkan adharma, dan menguasai ilmu pengetahuan adalah hidup sejahtera, makmur, lahir batin.